بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdillahi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hari Idul Fitri merupakan hari kebahagiaan bagi kaum muslimin. Hal itu merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin setelah sebulan penuh mereka menjalankan kewajiban ibadah puasa. Maka selayaknya seorang muslim mensyukuri nikmat yang Allah berikan tersebut berupa datangnya hari raya Idul Fitri dengan mengisi hari tersebut dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dengan melakukan perkara-perkara yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Maka di antara amalan-amalan yang disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Idul Fitri adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir sejak malam hari raya Idul Fitri, yaitu sejak terbenamnya matahari pada hari terakhir dari bulan Ramadan hingga imam datang untuk menunaikan salat Idul Fitri. Maka disunahkan untuk mengumandangkan takbir, menampakkan syiar Islam dalam bentuk syukur, dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita untuk bisa menjalankan ibadah selama bulan Ramadan, menjalankan kewajiban puasa dan amalan-amalan ibadah lainnya. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam firman-Nya, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan agar kalian sempurnakan bilangan, yaitu bilangan bulan Ramadan, dan agar kalian bertakbir kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada kalian berupa hidayah kepada kalian, dan agar kalian bersyukur. Yang kedua, disunnahkan mandi dan memakai wangi-wangian serta menghias diri sebelum berangkat salat Id. Yang ketiga, mengenakan pakaian terbaik yang dimiliki di hari Idul Fitri dan untuk menunaikan salat Idul Fitri. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam jubbatun yalbasuha lil idaini wa yaumal jum'ah." Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sebuah jubah yang beliau pakai untuk 2 hari Id dan di hari Jumat. Yang keempat, disunahkan untuk memakan beberapa buah kurma dalam jumlah ganjil sebelum berangkat menuju salat Idul Fitri. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat wa ya'kuluhunna witran." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau beranjak di hari Idul Fitri hingga beliau memakan kurma dan beliau memakannya dalam jumlah ganjil. Yang kelima, di antara perkara yang disyariatkan dan diwajibkan di hari Idul Fitri adalah menunaikan zakat fitr sebelum melaksanakan salat Idul Fitri. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr dari bulan Ramadan bagi setiap jiwa dari kaum muslimin, baik orang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun orang dewasa, sebanyak 1 sa' dari kurma atau 1 sa' dari gandum. Dan diriwayatkan pula dari beliau radhiyallahu taala anhuma
Beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk menunaikan zakat fitr agar ditunaikan sebelum manusia keluar menuju salat Id. Yang keenam, dianjurkan berjalan kaki saat menuju salat Idul Fitri. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ila al-'id mashiyan wa yarji'u mashiyan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju salat Idul Fitri dengan berjalan kaki dan beliau pun kembali dengan berjalan kaki. Dan yang ketujuh, di antara perkara yang disyariatkan di hari Idul Fitri adalah menunaikan salat Idul Fitri bersama kaum muslimin, serta disunnahkan, dianjurkan untuk ikut mendengarkan khutbah setelah pelaksanaan salat Idul Fitri. Meskipun khutbah tersebut hukumnya tidaklah wajib, namun alangkah baiknya kaum muslimin bersabar untuk tetap duduk mendengarkan khutbah imam setelah pelaksanaan salat Idul Fitri hingga khutbah tersebut selesai. Dan yang kedelapan adalah disunnahkan untuk memilih jalan yang berbeda saat berangkat dan pulang dari tempat salat Id. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu Id khalafa tariq. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila di hari Id maka beliau akan memilih jalan yang berbeda. Demikian beberapa hal yang disyariatkan di hari raya Idul Fitri tersebut. Dan diperbolehkan juga bagi kaum muslimin untuk saling mengucapkan tahniah atau ucapan selamat satu dengan yang lainnya apabila mereka bertemu di hari raya Idul Fitri, sebagaimana hal tersebut diriwayatkan dari para salafun as-salih rahimahumullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima puasa kita dan amalan-amalan ibadah puasa kita yang lainnya dan amalan-amalan ibadah kita yang lainnya di bulan Ramadan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang diampunkan dengan datangnya bulan Ramadan dan menjadikan hari Idul Fitri ini hari yang bahagia bagi kita semua dan hari yang merupakan hari yang kita penuhi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.